Selamat datang, penjelajah waktu. Pernahkah kamu mendengar bisikan para dewa di balik badai? Atau jejak raksasa yang terukir di pegunungan? Di lekuk waktu, kita akan membuka lembaran kuno dan mengungkap cerita yang membentuk peradaban. Bersiaplah, karena mitos lebih dari sekadar dongeng, kisah abadi yang melawan takdir. Legenda siluman ular putih, Pai Suchen, legenda ular putih, atau yang dikenal sebagai Pai Suchen, bukanlah sekadar dongeng biasa. Ia adalah salah satu dari 4 cerita rakyat besar Cina yang paling terkenal. Sebuah kisah yang kaya akan romantisme, drama, pengorbanan, dan akhir yang tragis. Kisah ini telah hidup dan beresonansi selama ratusan tahun. Bahkan akarnya bisa dilacak hingga era dinasti Tang 618 sampai 907. Asal-usul dari era siluman dan Taoisme, cerita ini lahir di tengah masa keemasan Cina, di mana keyakinan rakyat mengenai alam mistis sangat kental. Sebuah kepercayaan populer saat itu adalah bahwa binatang yang hidup sangat lama dan rajin bertapa dapat memperoleh kesadaran layaknya manusia dan bahkan berubah wujud, sering disebut sebagai siluman. Dari sinilah muncul sosok Pai Suchen. Ia adalah seekor ular putih yang telah bertapa ribuan tahun di pegunungan, menyerap energi alam dan mempelajari ilmu Tao. Berkat ketekunannya, ia berhasil mengubah wujudnya menjadi manusia. Ia tampil sebagai seorang perempuan yang luar biasa cantik, berkulit putih bersih, lemah lembut, namun memancarkan aura sakti. Menariknya, di versi paling awal era Tang, Pai Suchen digambarkan sebagai roh atau siluman yang karakternya abu-abu. Bisa sangat baik jika dihormati, namun bisa menjadi jahat jika diperlakukan buruk. Romansa ikonik di Danau Barat seiring waktu, kisah ini bergeser menjadi drama cinta yang memikat. Latar cerita pindah ke kota Honjo, di mana Pai Suchen bertemu dengan seorang pria sederhana bernama Shushan Sushan. Momen pertemuan mereka menjadi adegan paling ikonik dan romantis dalam legenda ini. Pada suatu hari di Danau Barat Sifu, hujan turun deras. Tiba-tiba, Pai Suchen, dalam wujud manusianya, muncul dan berbagi payung dengan Shushan yang kebingungan. Adegan sederhana berbagi payung ini menjadi awal dari kisah cinta lintas dunia mereka. Hubungan mereka berkembang pesat hingga akhirnya menikah dan hidup bahagia. Mereka bahkan membuka toko obat kecil. Dengan ilmu herbal yang ia miliki dari ribuan tahun pertapaan, Pai Suchen menggunakan pengetahuannya untuk menolong banyak orang di sekitar mereka. Konflik abadi dengan biksu Fahai dan tragedi Tuan Wu. Namun, kebahagiaan itu terusik oleh kehadiran biksu Fahai. Hubungan antara manusia dan roh hewan adalah sebuah pelanggaran besar terhadap kodrat dan hukum alam semesta, sehingga ia bertekad untuk memisahkan mereka. Klimaks dramatis kisah ini terjadi saat festival Tuan Wu, festival perahu naga. Kala itu, tradisi mengharuskan orang minum Shanghuang Chu, arak yang dicampur belerang yang dipercaya dapat mengusir roh jahat. Shushan, tanpa tahu identitas asli istrinya, menyuruh Pai Suchen untuk minum. Akibatnya, Pai Suchen tidak mampu menahan kesaktiannya, dan ia kembali ke wujud aslinya, ular putih raksasa di hadapan suaminya. Keterkejutan luar biasa ini membuat Shushan langsung pingsan. Dalam kepanikan, Pai Suchen menunjukkan ketulusan cintanya yang tak terbatas. Ia mempertaruhkan nyawanya, pergi ke surga untuk mencuri ramuan abadi Lingji, demi menghidupkan kembali suaminya. Pertempuran besar dan hukuman di pagoda Lefeng. Sayangnya, kejadian itu membuat Shushan bimbang. Rasa takutnya kini sama besarnya dengan cintanya. Di celah keraguan inilah Fahai masuk, berhasil menarik Shushan dan mengurungnya di kuil Qinsan. Pai Suchen yang marah dan sedang hamil datang untuk merebut suaminya kembali. Ia menggunakan seluruh kesaktiannya, memanggil banjir besar untuk membanjiri kuil, memimpin pertempuran melawan Fahai. Namun, Fahai juga tidak kalah sakti. Ia menggunakan mantra dan kekuatan Buddhis untuk menahan air. Pai Suchen akhirnya kalah karena kehabisan tenaga dan kondisinya yang sedang mengandung. Akhirnya, Fahai berhasil menangkap dan mengurung Pai Suchen di bawah pagoda Lefeng di Honjo. Pagoda ini, yang dibangun pada era dinasti Song, kini dikenang sebagai simbol penderitaan abadi Pai Suchen. Simbolisme dan warisan abadi legenda ular putih lebih dari sekadar kisah cinta. Di dalamnya terdapat benturan antara perasaan tulus melawan aturan sosial dan hukum alam yang kaku. Pai Suchen melambangkan perempuan yang kuat, pintar, heroik, dan berani melawan sistem patriarki, bahkan lebih dominan dari suaminya. Fahai mewakili otoritas agama yang kaku dan dogmatis, yang berusaha membatasi kebebasan individu. Shushan menggambarkan manusia biasa yang rapuh tarembang-ambing antara cinta dan rasa takut. Pai Suchen juga ditemani oleh adiknya, Shaoqing ular hijau. Jika Pai Suchen adalah simbol kelembutan, Shaoqing adalah lambang kekuatan dan keberanian. Keduanya merepresentasikan konsep yin dan yang saling melengkapi. Di akhir cerita,
terdapat harapan. Salah satu versi menyebutkan bahwa Pai Suchen melahirkan seorang putra, Xu Shilin, yang kelak menjadi pejabat tinggi dan berhasil membebaskan ibunya dari pagoda Lefeng. Kisah ini bertahan hingga kini melalui opera Cina dan serial drama legendaris. Dan bahkan Pai Suchen disembah sebagai dewa dalam agama rakyat Cina. Apa pandanganmu tentang konflik antara cinta abadi dan aturan kodrat ini? Apakah kamu setuju dengan tindakan Biksu Fahai? Atau kamu berpihak pada cinta tulus Pai Suchen? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar di bawah. Mari kita diskusikan legenda yang tak lekang oleh waktu ini.